فتح بين التعلم وتعليم الإفادة الاستفادة النافع الدفاع والتذكر والتذكير والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله وابتغاء مرضات الله قرب ثوابه سبحانه وتعالى بنية حسن الختم عند الموت بعد عمر طويل في خير عافية ورزق واسع حسية ونبي بجهر برية على حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه جميع أخوانه من الأنبياء المرسلين والأولياء وبسنة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني جميع أولاديس جميع سيدنا علي بعلوي رجال جميع نسنة جعفر سنة قلبي بس عبد القادر الجيلاني جميع شيخنا مشايخكم جميع حسنا وسنة وإلى أرواح والدين لديكم حسنا والد مثل الوالد والسلام مثل الوالد ومن أراد المسجد سابقا وحقنا الله من المسلمين أجمعين الله يدك الشام بالرحمة المغفرة جنة يعلي درجات الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد Jamaah Masjid Nurul Qamar semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita niat i'tikaf dan sama-sama kita niat mencari dan menghidupkan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita karena ilmunya Nabi ini kelak membuahkan duduknya kita bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberi panjang umur, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Al-Imam Al-Ghazali beliau menasihatkan kepada kita semua saat hadir di majlis ilmu agar jangan lupa niat mencari tambahan hidayah, tambahan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, agar duduknya kita di majlis ilmu ini benar-benar kelak membuahkan duduknya kita bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada hadis yang ke-34. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi fid dharain amin. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Rawahu Muslim. An Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Siapa sahabat Abu Sa'id Al-Khudri sudah pernah kita bahas di hadis-hadis yang dulu. Siapa beliau dan bagaimana kiprah serta jasa beliau terhadap Islam. Yang jelas beliau salah satu sahabat Rasulullah SAW yang punya jasa besar terhadap Islam. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain.
Qala beliau berkata, radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, sami'tu, aku mendengarkan Rasulullah kepada Rasulullah SAW yaqulu, sambil saat itu beliau bersabda, man ro'a, barang siapa ro'a melihat, minkum dari kalian, mungkaron kepada sesuatu yang mungkar, fal yughayyirhu biyadihi, fal yughayyir, maka hendaknya dia merubah hu kepada mungkaron biyadihi, dengan tangannya. Fa illam yastati', maka jika tidak mampu itu man, fa bilisani, maka dengan lisannya. Fa illam yastati', maka jika tidak mampu itu man, fa biqalbi, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, maka itu adalah paling lemahnya iman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di hadis 34 ini Nabi SAW setidaknya memberikan pelajaran kepada kita dua hal. Pertama, pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, dan kedua, bagaimana cara melaksanakannya. Yang pertama, amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kebaikan itu al-ma'ruf. Apa itu al-ma'ruf? Ma kana muwafiqan lil kitabi wal aqli. Al-ma'ruf atau kebaikan yang kita diwajibkan untuk saling memerintahkan dalam kebaikan itu, yang dimaksud adalah segala sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan ajaran baginda Nabi SAW, dan sesuai dengan akal fitrah manusia. Jadi yang dimaksud kebaikan itu bukan kebaikan versi profesor ini, profesor itu, oh menurut saya ini baik, oh menurut saya itu tidak baik, oh menurut yang lain, nanti beda-beda. Kebaikan itu bukan menurut profesor itu atau orang alim itu atau siapapun, tidak. Yang dimaksud kebaikan adalah menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut Rasulullah SAW. Karena kalau kebaikan menurut manusia nanti bisa beda-beda versinya, beda-beda maknanya. Kemudian wal mungkar, yang dimaksud kemungkaran, makana mukhalifan lil kitabi wal aqli, yaitu sesuatu yang menyelisihi, yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan ajaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi itu kemungkaran, itu kejelekan. Jadi lawan kata dari ma'ruf adalah mungkar. Kebaikan atau kejelekan ukurannya adalah dari Allah, dari Rasulullah SAW. Soalnya naik ukuran dari manusia tadi itu nanti beda-beda. Yang dimaksud baik itu beda-beda. Contoh, perempuan yang senengannya menampakkan aurat, pakai pakaian yang kelihatan wilayahnya sana sini, nggih. Niku menurut dia ya bagus, pakaian fashion yang terbaik ya seperti ini. Tapi menurut agama ya nggak bagus, melanggar itu karena buka aurat, kan begitu. Kalau kebaikan itu diserahkan sesuai versi manusia nanti kacau. Begitu juga kejelekan, yang jelek itu menurut siapa? Menurut Allah, menurut Rasulullah. Jadi ma'ruf kebaikan, mungkar kejelekan, itu versinya Allah, versinya Rasulullah SAW. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kebaikan dan mencegah kejelekan,
ini adalah salah satu sifat yang paling kuat yang dimiliki oleh kita umat Nabi Muhammad SAW, sehingga kula panjenengan niku didadosaken umat yang paling baik, umat terbaik. Ciri khasnya yang paling kelihatan adalah amar ma'ruf nahi mungkar, perintah kebaikan, melarang kejelekan. Hingga Allah SWT berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ini ciri khas utama, ciri khas yang paling kelihatan dari umat baginda Nabi adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Menurut ulama, makna daripada ayat ini adalah kuntum maktubina fil lauhil mahfud bihadhihi sifat. Kalian wahai umat Nabi Muhammad itu sudah tertulis di lauhil mahfud menjadi umat terbaik sebab mempunyai sifat ini: saling memerintah, mengingatkan dalam kebaikan, dan saling mencegah di dalam menjauhi saling mencegah kejelekan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ini ciri khas utama dari umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di ayat lain Allah SWT juga berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman dari kaum perempuan, sebagian mereka dan lainnya saling mencintai, saling merahmati, saling perhatian. Dan mereka ciri khasnya apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai keliru baca. Dulu pas saya kecil tuh ada yang baca amar ma'ruf nabi mungkar. Nabi kok mungkar, ngawur ae. Nahi mungkar. Nggih. Aja keliru baca. Ciri khas orang yang benar-benar beriman dari umat baginda Nabi Muhammad adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Sebaliknya, ciri khas orang-orang yang mereka imannya tipis, bahkan mereka menjadi orang-orang munafik, naudzubillah min dalik, itu ciri khasnya malah sebaliknya. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Al munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Di Al-Quran juga disebutkan oleh Allah, orang-orang munafik niku ciri khas yang paling utama ya seperti ini, kebalikan dari orang-orang yang beriman, yaitu senengane merintah kemungkaran, ngajak kemungkaran, dan mencegah dari kebaikan. Ayo melu aku loh, engkau tak traktir, ayo kita minum sepuasnya. Minum ngajak-ngajak, mabuk ngajak-ngajak. Ayo kita nonton konser, tak traktir kabeh wis. Nanti setelah itu kita mabuk pesta rame-rame, wis tak traktir kabeh. Ngajak-ngajak kejelekan. Ngajak ning masjid tidak pernah. Tapi ngajak napa niku kemaksiatan istiqomah. Ini ciri khas orang-orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Karena itu di dalam hadis Nabi SAW, beliau memperingatkan, diriwayatkan dari sahabat Abi Hudzaifah, Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku ada di kekuasaannya, la ta'murunna bil ma'ruf, hendaknya kalian benar-benar memerintahkan kebaikan, wala tanhawunna 'anil munkar, dan hendaknya kalian benar-benar mencegah kemungkaran, atau benar-benar
hampir ayyab'atsallahu alaikum, Allah akan mengutus pada kalian iqaban, siksaan, bala min indihi, dari sisinya, tsumma latad'unahu, kemudian kalian sungguh-sungguh berdoa kepadanya, fala yastajibu lakum, maka Allah tidak mengijabahi doa kalian. Jadi di sini peringatan dari Nabi agar kita saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mencegah untuk sama-sama menjauhi kemungkaran. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil di zamannya, sampai saking keadilannya singa, serigala sama domba akur. Biasanya serigala domba ini kayak Tom and Jerry, musuhan. Serigala dimakan oleh domba. Tapi di zaman beliau saking makmur dan adilnya, serigala dan domba akur, cara basa sakniki majelis duduk bersama ngopi. Serigala sama domba sampai akur. Saking berkahnya kepemimpinan beliau seperti itu, sampai kelihatan kemuliaannya, semua rakyatnya makmur, bahkan bukan hanya rakyat manusia tapi dunia hewan pun jadi makmur, sampai-sampai serigala akur dengan domba. Subhanallah. Dan beliau termasuk salah satu khalifah yang mana beliau itu mengikuti alam manhajin nubuwah. Beliau adalah khalifah yang menjadi penerus dari baginda Nabi SAW setelah Khulafaur Rasyidin, para khalifah Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, dan sedikit dari Sayyidina Husain. Sedikit masa dari Sayyidina Husain. Itu penerusnya adalah beliau. Benar-benar melaksanakan sebagaimana para khalifah pendahulunya, Sayyidina Abu Bakar dan lain-lain tadi itu. Beliau ini mengatakan, innallaha ta'ala la yu'adzibul 'ammah bi'amalil khassah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak akan menyiksa orang umum dengan amalan orang yang khusus. Walakin idza adharat al-ma'asi falam yunkiru faqad istahaqqal qauma faqad istahaqqal qaumu jami'an al-uqubah. Akan tetapi ketika kemaksiatan itu sudah tampak dan tidak diingkari, tidak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, faqad istahaqqal qaumu jami'an al-uqubah, maka semuanya akan kena dampaknya, kena bala musibah jika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemaksiatan khusus tertutup, tidak ada yang tahu, itu antara dia sama Allah. Tapi kalau sudah kemaksiatan itu ditampakkan, maka yang lain wajib untuk mengingatkan. Jika tidak ada yang mengingatkan, maka nanti jika balanya Allah datang, semuanya akan kena. Diriwayatkan di kitab Tanbihul Ghafilin niku ada satu riwayat, innallaha ta'ala auha ila Yusha' bin Nun alaihi salatu wassalam, inni muhlikun min qaumika arba'ina alfan min khiyarihim wa sittina alfan min syirarihim. Wahai Nabi Yusha' bin Nun, sesungguhnya aku akan menghancurkan dari kaummu sebanyak 40.000 dari kaummu yang soleh akan aku binasakan semua, dan 60.000 dari kaummu yang maksiat. Ada 40.000 orang soleh akan dibinasakan oleh Allah bareng dengan 60.000 orang yang ahli maksiat. Berarti total 100.000. Ini sebelum balak diturunkan, gempa bumi, gunung meletus, atau tsunami yang lebih besar ya tsunamo. Pokoknya balak mau turunin, Nabi Yusha' bin Nun dikasih tahu oleh Allah, sebentar lagi aku akan hancurkan, aku binasakan 40.000 dari umatmu yang soleh ahli ibadah, dan 60.000 dari umatmu yang ahli maksiat. Aku binasakan semuanya jadi satu. Maka Nabi Yusha' bin Nun heran, ya Rabb, haula'il asyrar fama balul akhyar. Wahai Allah, kalau itu
buruk-buruk atau yang ahli maksiat engkau binasakan, engkau hancurkan, pantas ya Allah. Lalu bagaimana hamba-hambamu, umatku yang ahli taat, ahli ibadah kok juga dihancurkan, akan dibinasakan oleh Allah? Maka Allah mengatakan di situ, innahum lam yaghdabu bi ghadabi wa akaluhum wa syarabuhum. Mereka yang ahli ibadah dari umatmu, wahai Yusha bin Nun, aku juga akan hancurkan dan binasakan. Kenapa? Karena mereka tidak marah dengan kemarahanku, alias kalau ada maksiat dibiarkan, tidak diingatkan. Mereka ikut minum bareng, makan bareng sama mereka. Yang soleh, yang ahli ibadah itu bareng makan, bareng minum sama yang ahli maksiat dan tidak mengingatkan kemaksiatan mereka. Maka semuanya akan aku binasakan, baik yang taat ataupun yang bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, saling mengingatkan untuk sama-sama taat pada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, kemungkaran. Di dalam salah satu riwayat, kurang berapa menit, Nabi SAW pernah menggambarkan keadaan dari umat ini terbagi menjadi tiga, seperti orang yang naik kapal. Ada orang naik kapal terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama di lantai paling bawah, kelompok kedua di lantai paling di tengah, kemudian kelompok ketiga di lantai paling atas. Masing-masing dari tiga kelompok itu menempati kamarnya masing-masing di kapal tersebut. Ini digambarkan di riwayat hadis. Kemudian kelompok yang bawah ini mereka pengen ngambil air dengan jalan pintas, kapalnya mau dilubangi, bong dong dong. Akhirnya yang atas, kelompok kedua dan ketiga tahu, loh kenapa itu? Mau ngambil air tak lubangi. Yang kelompok kedua yang satu, udah biar no, dia kan mau ngambil air, haknya dia, wong itu tempatnya dia kok. Yang satunya jangan, nanti kalau dilubang sampai lubang semuanya akan tenggelam. Nah ini potongan kelompok umat itu gambarannya seperti itu. Kalau ada kemaksiatan itu terbagi tiga, ada pelaku maksiat, ada yang membiarkan maksiat itu acuh tak acuh, ada yang mengingatkan. Ini yang paling bagus, mengingatkan ketika terjadi pelanggaran. Yang dua ini ahli, yang kelompok pelaku maksiat sama yang acuh tak acuh, nggak peduli, yang penting saya nggak ngelakoni, bene wis, mau judi mau apa biar aja. Ini dua-duanya akan kena kalau bala dan siksaan dari Allah datang, bencana datang. Dua ini akan kena, yang selamat yang satu, yaitu mereka yang mengingatkan ketika terjadi pelanggaran, ketika terjadi kemungkaran. Nah ini ada tiga macam daripada kelompok umatnya Nabi Muhammad SAW, dan begitu juga umat-umat terdahulu. Diriwayatkan dari Qatadah, terakhir dari Sayyidina sahabat Qatadah, beliau itu pernah cerita dulu ketika di Mekah itu ada kejadian yang aneh. Di Mekah itu kan zaman yang luar biasa. Rasulullah sama sahabatnya masih dalam keadaan lemah, tertindas, karena di Mekah itu. Di sana sudah mau minum, mau berjudi, berzina, bahkan ngambil haknya orang itu biasa di Mekah. Yang kuat menindas yang lemah dan seterusnya. Zaman-zaman jahiliyah. Subhanallah, kata sahabat Qatadah, dulu itu ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian pemuda tersebut tanya kepada Nabi. Dari peristiwa ini, kata sahabat Abi Qatadah itu, kita bisa ngambil pelajaran. Ada 3 pelajaran saat itu. Pemuda ini datang kepada Nabi kemudian bertanya, antal ladzi taz'umu annaka Rasulullah? Wahai Muhammad, kau toh yang katanya menyangka dan ngaku jadi utusan Allah. Pemuda ini dengan
Napa niku tanpa tedeng ngaling-ngaling langsung beliau. Kamu toh katanya yang ngaku Rasul. Katanya di Mekah ini ada yang ngaku Rasul. Kamu tak? Maka Nabi jawab, "Na'am, iya." Akhirnya pemuda ini tanya, "Kalau begitu aku mau tanya sama kamu. Kamu bisa jawab apa tidak?" Fa'ayyul a'mal ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Subhanallah, ini zaman jahiliyah, Nabi Muhammad baru diutus jadi Rasul, ada pemuda yang sudah kenal sama Allah. Ini pemuda ini siapa? Misterius. Amalan apa wahai Muhammad yang paling dicintai oleh Allah? Maka dijawab oleh Rasulullah, al-imanu billah. Yang paling dicintai oleh Allah ya pertama iman sama Allah. Tsumma madza? Kemudian apa lagi setelah itu? Qala silaturrahim. Rasulullah jawab, yang kedua adalah silaturrahim, nyambung tali persaudaraan terhadap sesama keluarga khususnya, dan juga silaturahim secara umum terhadap sesama umat baginda Nabi SAW. Sambung silaturahim. Tsumma madza? Kemudian yang ketiga apa? Al amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yang ketiga adalah memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Setelah itu pemuda ini bertanya lagi, fa'ayul amal abghadu ilallah subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan apa yang paling dibenci oleh Allah? Maka dijawab oleh Rasulullah, syirku billah, ya syirik, mensekutukan Allah. Tsumma madza? Apalagi yang kedua? Qati'atur rahim, kebalikannya tadi, yaitu memutus tali silaturahim. Terus tsumma madza? Apalagi? Ya kebalikannya tadi, tarkul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian pemuda ini pergi, nggak tahu kemana, sudah riwayatnya nggak disebutkan siapa dia, misterius. Tapi di sini ada pelajaran yang luar biasa. Ada 3 amalan yang paling Allah cintai, yaitu beriman sama Allah, menyambung tali silaturahim, dan yang ketiga adalah amar ma'ruf nahi mungkar, selalu memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kalau ada kemungkaran, jangan didiamkan, kita cegah sekuat tenaga. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, inna minan nasi nasan mafatih lil khair wa maghaliq lisyarr, wa inna minan nasi nasan mafatih lisyarr maghaliq lil khair, fatuba liman ja'alallahu ta'ala liman ja'alallahu ta'ala mafatihal khair ala yadayhi, wa wailun liman ja'alallahu ta'ala mafatihasy syarri ala yadayhi. Sesungguhnya manusia itu ada yang dijadikan oleh Allah kunci-kunci kebaikan. Maka beruntung orang yang dijadikan seperti itu. Gara-gara dia kebaikan terbuka di mana-mana. Ibarat kunci terbuka kemana-mana. Kebaikan ada di mana-mana. Kemudian sungguh celaka orang yang dijadikan oleh Allah sebagai penutup daripada kebaikan, yaitu dia pembuka kunci-kunci kejelekan. Gara-gara dia akhirnya kejelekan ada di mana-mana, judi ada di mana-mana misal, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau orang dijadikan sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan, maka sungguh dia jadi orang yang akan beruntung, kata Rasulullah. Sebaliknya orang yang dijadikan sebagai kunci-kunci pembuka kejelekan, maka dia jadi orang yang rugi, naudzubillah min dzalik. Nah, di sini pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Terus bagaimana caranya amar ma'ruf nahi mungkar? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ada 3 tips dari Nabi SAW bagaimana kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga kita semua diberi panjang umur, sehat walafiat, dan terkabul segala hajat. Kurang lebihnya minta maaf. Hadza minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisirril Fatihah.